Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 461 ingin menerima murid. Memikirkannya sekarang, ekspresinya saat itu benar-benar konyol. Luming, bagaimana dia bisa memberi petunjuk? Bagaimana dia bisa dibandingkan? Dia mengatakan bahwa jarak antara Luming dan dia akan semakin jauh. Ini tidak salah, tapi Luming jauh di depan. Mata semua orang menyapu Sheng Wushuang, dan banyak orang diam-diam menggelengkan kepala dan menghela nafas. Sheng Wushuang lahir pada waktu yang salah. Bukannya dia tidak kuat, tapi Luming terlalu kuat. Luming melirik Sheng Wushuang dengan ringan, lalu berhenti menatapnya, menggerakkan tubuhnya, dan muncul di depan Sue Chao. Luming, apa yang ingin kamu lakukan? Sue Chao telah dikalahkan, apakah kamu berani melakukannya lagi? Tinggi di langit, penguasa istana petir berteriak dengan dingin, wajahnya menjadi sangat gelap. Siapa bilang aku akan terus menembak? Aku hanya ingin mendapatkan loter yang aku menangkan. Luming tersenyum, lalu menjentikkan jarinya, dan sepotong energi sejati tenggelam ke dalam tubuh Sue Chao. Sue Chao berteriak dan terbangun ketika dia melihat Luming di depannya, dia berteriak ketakutan, Luming, kamu. Apa yang ingin kamu lakukan? Luming tidak bisa berkata apa-apa, melengkungkan bibirnya, dan berkata, Sue Chao, kamu kehilangan 80.000 kristal roh kelas atas, cepat dan serahkan. 8 Yuan, aku. Pada saat ini, dia ingin mati. Sebelumnya, dia memiliki pemikiran yang sama dengan Sheng Wushuang, berpikir bahwa dia pasti akan menang, jadi dia setuju untuk bertaruh 80.000 yuan kristal roh berkualitas tinggi. Tanpa diduga, dia kalah. 80.000 kristal roh kelas atas, Sue Chao tidak pernah memiliki begitu banyak kristal roh berkualitas tinggi dalam hidupnya, ini dipinjamkan kepadanya oleh tuannya, dan dia harus membayarnya kembali. Hatinya bergetar, dan dia memberikan pandangan bantuan kepada Lord of Thunder Hall. Mata penguasa petir berkedip beberapa kali sebelum memalingkan muka. Di tempat kejadian, ada 5 kepala istana, bukan dia sendiri, jika dia satu-satunya, akan mudah ditangani. Tetapi dengan begitu banyak kepala istana di sini, dia tidak berani melangkah lebih jauh. Sue Chao, aku bersedia bertaruh dan mengaku kalah. Tidak ada gunanya melihat tuanmu, jadi berikan itu pada Lin Jing. Suara samar tuan istana angin terdengar. Tubuh Sue Chao bergetar, dan dengan wajah pucat, dia mengeluarkan cincin penyimpanan yang persis diberikan kepadanya oleh penguasa guntur. Luming mengambilnya sambil tersenyum, menyapu pikirannya, dan menyimpannya setelah memastikan bahwa itu benar. Terima kasih, akhir-akhir ini aku kekurangan kristal roh. Luming menambahkan sambil tersenyum, hatinya penuh dengan kegembiraan. Belum lama ini, 110.000 kristal roh berkualitas tinggi diperoleh. Kristal roh ini terlalu mudah diperoleh, bahkan lebih cepat daripada perampokan. Sekarang, cukup bagi Luming untuk memurnikan kristal roh dari esensi aslinya. Tapi Sue Chao hampir kehilangan amarahnya. Luming, apakah kamu bersedia memujaku sebagai guru? Aku tidak akan memintamu untuk berlatih hanya satu konsep artistik. Kamu dapat berlatih sebanyak yang kamu mau. Aku hanya akan mengajarimu konsep artistik angin. Bagaimana dengan itu? Di sini pada saat itu, penguasa istana angin tiba-tiba berbicara. Luming terkejut sesaat, dia tidak menyangka bahwa penguasa istana angin tiba-tiba meminta untuk menerimanya sebagai murid di sini. Luming, lelaki tua ini juga bersedia menerimamu sebagai murid, tetapi kamu bersedia memujaku sebagai guru. Kondisi lelaki tua ini sama dengan lelaki tua Feng. Kamu tidak dilarang berlatih konsepsi artistik lainnya. Saya hanya mengajari Anda konsepsi artistik api. Pada saat ini, penguasa istana api juga berbicara. Yang lain terkejut, dan mereka semua menatap Luming dengan bingung, menunjukkan kecemburuan yang besar. Tuan Balai Angin dan Tuan Balai Api sebenarnya berbicara pada saat yang sama, ingin menerima Luming sebagai magang, dan tidak akan memaksanya untuk mengembangkan konsep artistik lainnya. Artinya, Luming dapat menyembah beberapa orang sebagai guru sekaligus. Dengan cara ini, Luming dapat memuja penguasa angin dan penguasa api sebagai guru pada saat yang bersamaan. Bagaimana ini tidak membuat iri? Untuk orang jenius biasa, sangat sulit untuk memuja Master Aula sebagai guru, tidak seperti sekarang. Sebenarnya ada beberapa Master Aula yang menerima Luming sebagai murid mereka.
Tapi setelah dipikir-pikir, itu normal. Bakat yang ditunjukkan Luming terlalu luar biasa. Prospek masa depannya tidak terbatas. Jika dia bisa diterima sebagai magang, garis kehidupan itu pasti akan diteruskan di masa depan. Selain itu, Tuan Istana Emas dan Istana Bumi juga sangat tersentuh, tetapi sayangnya konsepsi artistik mereka tentang kultivasi tidak sesuai dengan Luming, jadi tentu saja tidak ada cara untuk menerima Luming sebagai murid. Dia hanya bisa melihat dengan iri pada penguasa angin dan penguasa api. Lihat, Luming tercengang. Dia pasti senang, kan? Beberapa orang berkata dengan masam. Pada saat ini, Luming tidak tercengang, tetapi sedang berpikir dan ragu-ragu. Ya, Luming ragu-ragu. Manfaat bisa memuja dua kepala aula sebagai guru terbukti dengan sendirinya. Tidak hanya ada dua pendukung yang lebih kuat, tetapi jika Feng Huijing bisa mendapatkan bimbingan dari dua penguasa istana, itu pasti akan menghemat banyak jalan memutar. Luming sangat bersemangat dengan dua poin ini. Tapi Luming memiliki keberatan. Luming memiliki terlalu banyak rahasia. Dia tidak hanya mempraktikkan keterampilan tingkat dewa, tetapi juga seni bela diri tingkat dewa. Dia juga memiliki darah Jiulong di tubuhnya, dan bahkan kuil tertinggi. Ada beberapa rahasia yang tidak bisa dilihat dengan melihatnya, tetapi jika Anda memujanya sebagai guru dan sering bergaul dengan mereka, jaraknya terlalu dekat, dan sulit untuk menjamin bahwa mereka tidak akan diperhatikan oleh beberapa penguasa istana. Saat itu, rahasia ini akan terungkap, dan dia akan berada dalam bahaya. Jangan terlalu banyak bicara, selama terungkap, sulit untuk menjamin bahwa penguasa istana tidak akan memiliki niat jahat dan membunuhnya untuk merebut harta karun itu. Luming harus mempertimbangkan hal ini. Setelah merenung sejenak, Luming mengertakkan gigi dan membuat keputusan. Luming mengepalkan tinjunya, membungkuk kepada Tuan Feng Huo, dan berkata, Luming, terima kasih kepada kedua tuan atas cinta mereka, tetapi Luming pernah memuja seorang tuan, dan bersumpah bahwa dia tidak akan pernah menyembah orang lain sebagai tuannya. Selama sisa hidupnya. Di sini, Luming hanya bisa hidup sesuai dengan kebaikan kedua tuan istana. Luming untuk sementara mengarang alasan. Begitu pernyataan ini keluar, penonton kaget dan terjadi kegemparan. Apa? Luming benar-benar menolak? Dia benar-benar menolak? Kondisi yang begitu baik, dia menolaknya. Bukankah ini terlalu menjengkelkan? Ya Tuhan, dia tidak menginginkan kesempatan ini, beri aku setengahnya saja. Banyak orang berteriak. Namun, tidak ada yang mengatakan bahwa Luming sombong sekarang. Jika sebelum hari ini, jika Luming menolak kebaikan kedua tuan istana, sekelompok orang pasti akan berdiri dan mengkritiknya, mengatakan bahwa dia terlalu percaya diri, sombong, dan tidak menganggap serius tuan istana. Tetapi sekarang, meskipun beberapa orang berpikir demikian, mereka tidak berani keluar dan menyemprotnya, karena mereka takut jika Luming meningkatkan kultivasinya lagi setelah beberapa saat, wajah mereka akan bengkak. Penguasa Istana Angin dan penguasa Istana Api juga sedikit bingung, dan mereka tidak menyangka Luming akan menolak mereka. Luming, kamu sebaiknya berpikir lagi, kata penguasa Istana Angin. Generasi muda sangat berterima kasih kepada Tuan Istana Angin atas cintanya, tetapi ada sumpah terlebih dahulu, dan generasi muda benar-benar tidak dapat melanggarnya. Jika tidak, itu akan menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih dan tidak sopan. Luming mengepalkan tinjunya lagi dan berkata. Melihat ini, penguasa Istana Angin tahu bahwa Luming telah mengambil keputusan, dan menghela nafas panjang. Sayang sekali melewatkan bakat yang begitu bagus. Selain itu, kegembiraan terpancar di mata penguasa Istana Guntur. Oke, Luming, jika kamu telah memuja hantu tua Feng dan hantu tua Huo sebagai guru, maka hal-hal akan sulit untuk ditangani. Sekarang kamu benar-benar menolak, haha, kamu mencari kematian. Tertawa dalam hatiku, matanya sangat suram. Bab 462 menjual rumput berbentuk pedang. Tapi, pada saat ini, Luming tiba-tiba berbicara, dan semua orang terkejut. Apakah Luming akan berubah pikiran? Namun, dengan sedikit lambaian tangan Luming, rumput berbentuk pedang muncul kembali di udara, dan 9 daun yang tampak seperti pedang dewa meletus dengan niat pedang yang cerah, mengacaukan situasi. Feng, Huo, Jin, dan penguasa istana lainnya semuanya menatap rumput berbentuk pedang dengan berapi-api.
Junior ini bersedia menjual rumput berbentuk pedang ini kepada semua senior, kata Luming. Oke, haha, Luming. Lelaki tua itu menawarkan 120.000 keping kristal roh berkualitas tinggi. Tuan Istana Angin segera berkata, 20.000 yuan lebih banyak dari 100.000 yuan yang dia tawarkan sebelumnya. Saya menawarkan 150.000 kristal roh berkualitas tinggi, rumput berbentuk pedang ini, orang tua itu bertekad untuk mendapatkannya, jadi jangan melawan saya. Kata penguasa Istana Emas. Jangan berkelahi denganmu. Pak Tua Jin, apa yang menurutmu sangat indah? Izinkan aku memberitahumu, rumput berbentuk pedang ini, aku juga bertekad untuk mendapatkannya. Tuan Istana Angin berkata dengan dingin, tidak menyerah sama sekali. Sial, Luming, bajingan kecil, sebenarnya ingin menjual rumput berbentuk pedang ini, sial, rumput berbentuk pedang ini milikku. Penguasa Istana Petir meraung di dalam hatinya, miliknya mata berkobar. Bagaimana dia berencana untuk mendapatkan rumput berbentuk pedang Luming? Tapi begitu Luming menjualnya ke penguasa istana lainnya, harapannya akan pupus. Dia juga sangat antusias dengan rumput berbentuk pedang ini, dan ingin menawar, tetapi dia benar-benar tidak bisa mengatakan itu, dan bahkan jika dia bertanya, Luming pasti tidak akan menjualnya kepadanya. Niat membunuhnya terhadap Luming menjadi lebih kuat. Beberapa penguasa istana sedang dalam pertempuran sengit. 5 master aula di tempat kejadian, kecuali master bumi, semuanya adalah praktisi pedang, dan mereka sangat menginginkan rumput berbentuk pedang. Lansia, tolong dengarkan junior ini. Pada saat ini, Luming berbicara lagi, dan suaranya yang jernih datang dari jauh. Beberapa master aula terdiam tiba-tiba, dan menatap Luming. Beberapa master aula, junior ini memiliki proposal, aku ingin tahu apakah itu dapat diterima. Kata Luming. Luming, beritahu aku, kata Tuan Istana Angin. Luming mengangguk dan berkata, beberapa master aula, rumput berbentuk pedang ini, generasi muda seharusnya tidak menjual begitu banyak kristal roh berkualitas tinggi, seperti kepala loter tadi, hanya dibutuhkan 80.000 kristal roh berkualitas tinggi, tetapi itu tidak dijual ke satu orang. Sebaliknya, jual ke beberapa senior sekaligus, agar beberapa senior bisa belajar bersama di masa depan, bukankah lebih baik? Berapa banyak orang yang bisa belajar bersama? Beberapa istana tuan tertegun, berpikir sejenak, dan kemudian mengangguk. Aku tidak keberatan, kata penguasa Istana Api. Aku juga sedang tidak mood, Pak Tua Jin, bagaimana denganmu? Tuan Istana Angin memandang Tuan Istana Emas. Kamu tidak keberatan, dan aku tentu saja tidak keberatan. Penguasa Aula Emas juga berkata. Ya, generasi yang lebih muda akan menjualnya kepada 3 Tuan Istana Angin, Api, dan Emas pada saat yang sama. 3 tuan istana hanya perlu menjual 80.000 kristal roh berkualitas tinggi bersama-sama, Luming tersenyum. Mengabaikan penguasa petir secara langsung, ini membuat penguasa petir semakin menggertakkan giginya. Luming, 80.000 kristal roh berkualitas tinggi sedikit rendah. Rumput berbentuk pedang ini dapat dengan mudah menjual ratusan ribu kristal roh berkualitas tinggi di pasar. Mari kita lakukan. Kita bertiga akan membayar masing-masing 40.000 yuan. Sepotong kristal roh kelas atas, total 120.000 keping kristal roh kelas atas, beli rumput berbentuk pedang ini. Kata Master Feng Dian. Oke, ayo lakukan itu. Kedua penguasa istana, Huo dan Jin, mengangguk. Segera, mereka bertiga masing-masing mengeluarkan 40.000 kristal roh berkualitas tinggi, total 120.000, dan menyerahkannya kepada Luming. Terima kasih, para senior. Luming sangat gembira, dan menyerahkan rumput berbentuk pedang itu kepada 3 penguasa istana. Haha, Luming, bahkan jika kamu tidak memujaku sebagai guru, kamu bisa datang kepadaku jika kamu memiliki kebingungan yang sulit tentang konsep artistik angin di masa depan. Aku pasti akan tahu segalanya. Merasa sangat bahagia, dia tersenyum. Luming, jika ada sesuatu yang tidak kamu mengerti tentang konsep artistik api, kamu juga bisa datang ke orang tua itu. Tuan Istana Api juga tertawa. Yang lain hampir menjadi gila karena iri, perlakuan Luming terlalu bagus, bukan? Ahem, Luming, jika kamu tiba-tiba tertarik pada konsep artistik emas di masa depan, kamu bisa datang ke orang tua itu, dan orang tua itu akan mengajarimu dengan hati-hati.
Tuan Istana Emas terbatuk beberapa kali dan dikatakan, "Hei, monster tua jin, jangan salah paham dengan anakmu." Tuan Istana Angin memelototi Tuan Istana Emas dan berteriak, tetapi saat berikutnya dia memikirkan bakat mesum Luming, dia hanya diam. Siapa yang bisa menjamin bahwa Luming tidak akan tertarik dengan konsep artistik emas di masa depan? Terima kasih, Tuan Istana Emas. Jika Luming ingin memahami konsep artistik emas, dia harus menyusahkan Tuan Istana Emas. Namun, Luming menjawab dengan wajah serius. Ini membuat banyak orang terdiam. Mungkinkah Luming benar-benar ingin mendapatkan perhatian Jinzi? Tolong, apakah Anda sudah memahami 3 konsepsi artistik? Banyak orang tidak bisa mengeluh. Haha, kalau begitu ayo pergi dulu. 3 penguasa istana Feng, Huo dan Jin berkata sambil tersenyum. Mereka tidak sabar untuk kembali dan mempelajari rumput pedang. Dengan gerakan tubuhnya, sosok ketiga penguasa istana itu menghilang. Bawa kakak seniormu dan kembali bersamaku. Hall Master of Thunder memandang Qiu Changkong, mendengus dingin, berjalan di udara, dan menghilang di sini. Qiu Changkong buru-buru membawa Sui Chao bersamanya dan pergi. Setelah itu, penguasa istana bumi dan wali lainnya juga pergi satu persatu. Tantangan yang mendebarkan dan langka di zaman kuno berakhir. Lu. Kakak Lu, aku sudah lama tidak melihatmu. Prestasimu telah membuatku tak terlupakan. Jian Fengyun terbang menuju Luming dan menghela nafas. Kakak Jian, kamu sopan. Luming hanya beruntung. Kakak Jian bebas. Mengapa kamu tidak datang ke halaman Dongtian? Luming tertawa. Jian Fengyun adalah manusia yang menghargai cinta dan kebenaran. Luming masih mengenalinya. Baru saja, dia juga keluar untuk berbicara. Oke. Saya punya beberapa pertanyaan tentang seni bela diri, dan saya hanya ingin meminta nasihat saudara Lu, kata Jian Fengyun dengan mata bergerak. Setelah itu, keduanya membubung ke langit dan terbang menuju Dongtian Biyuan. Begitu Luming pergi, yang lain dengan cepat bubar. Dan berita tentang pertempuran ini menyebar dengan kecepatan angin puyuh. Ketika Luming dan Jian Fengyun kembali ke Dongtian Biyuan, mereka duduk di bangku batu di halaman. Luming mengeluarkan sebotol anggur, dan keduanya mengobrol sambil minum. Selama periode tersebut, Jian Fengyun bertanya kepada Luming secara rinci tentang masalah dari momentum hingga pemahaman konsepsi artistik. Luming memahami 3 jenis konsepsi artistik pada saat yang sama, dia sangat memahami masalah dari momentum hingga konsepsi artistik. Setelah mendengar ini, mata Jian Fengyun berbinar dan wajahnya menunjukkan kegembiraan, jelas dia mendapat banyak manfaat. 2 jam kemudian, Jian Fengyun pergi. Terus perbaiki esensi sejati. Mata Luming bergerak, menunjukkan kegembiraan. Kali ini, dia mendapatkan total 230.000 kristal roh berkualitas tinggi, ditambah 10.000 kristal roh berkualitas tinggi sebelumnya, total 240.000 kristal roh berkualitas tinggi. Cukup kaya. Menabrak. Menabrak. Segera, Luming mengeluarkan 5.000 kristal roh kelas atas, meledakkan semuanya, dan mulai menyempurnakan esensi aslinya. Seiring waktu berlalu hari demi hari, esensi sejati Luming semakin tinggi. Bab 463 Rencana Penguasa Petir. 3 hari kemudian, di Aula Guntur, di sebuah aula. Tuan, tidak ada gunanya menjadi semua murid. Murid pantas mati. Tolong hukum guru. Sui Chao berlutut di tanah, tubuhnya gemetar. Kemampuan pemulihan raja sangat mengerikan. Dalam 3 hari, cedera Sui Chao hampir sembuh. Namun, efek samping dari meminum pil Yuan peledak tidak sembuh dengan mudah. Wajahnya masih pucat dan napasnya tidak stabil. Di samping Sui Chao, Qiu Changkong berdiri, diam seperti jangkrik. Penguasa Aula Guntur duduk di atas, wajahnya sangat suram, dan ada niat membunuh yang terpancar dari tubuhnya, yang sangat suram. Kamu benar-benar pemborosan, Raja yang agung, dan kamu dikalahkan oleh Raja setengah langkah, dan kamu malu menjadi seorang guru. Suara dingin dari penguasa istana Guntur terdengar, dan niat membunuh di tubuhnya menjadi lebih intens, membuat tubuh Sui Chao bergetar semakin tajam. Di aula, suasananya sangat menindas. Setelah beberapa saat, suara Lord of the Palace of Thunder terdengar lagi, namun, saya tidak bisa sepenuhnya menyalahkan Anda.
Bakat binatang kecil Luming itu memang langka di dunia. Itu jauh melampaui kejeniusan biasa. Bahkan seorang guru pun terkejut. Tuan, haruskah kita membiarkan bajingan Luming itu pergi dan membiarkannya merajalela? Kiu Changkong berkata dengan enggan. Tentu saja tidak mungkin, bajingan kecil Luming itu tidak akan hidup lama. Penguasa istana petir menyeringai dengan muram. Mata Kiu Changkong dan Sue Chao berbinar, dan Kiu Changkong buru-buru berkata, mungkinkah Tuan akan membunuh sendiri bajingan Luming itu? Bodoh! Bajingan kecil Luming itu sangat pintar. Beberapa hari yang lalu, dia menjual rumput berbentuk pedang itu kepada Pak Tua Feng dan yang lainnya dengan harga murah. Sepertinya dia kehilangan uang, tetapi dia benar-benar menghasilkan banyak uang dan memenangkan bantuan dari 3 tuan istana sekarang. Ketiga lelaki tua itu sangat mencintai Luming. Jika saya melakukannya sendiri, ketiga lelaki tua itu juga akan menyerang saya. Langkah yang tidak bijaksana. Bagaimana saya bisa melakukannya sebagai guru? Jalan utama Thunder Palace. Lalu bagaimana rencana guru untuk menangani Luming? Sue Chao bertanya dengan hati-hati. Luming bergabung dengan Ditian Shenwei untuk sementara waktu. Setiap orang yang bergabung dengan Ditian Shenwei untuk jangka waktu tertentu harus menyelesaikan tugas untuk Ditian Shengong. Ini adalah tanggung jawab setiap Ditian Shenwei, kata Tun Tun. Mata Kiu Changkong dan Sue Chao berbinar. Tuan, apakah Anda ingin mengutak-atik misi ini? Sue Chao bertanya. Hehe, benar. Saat itu, guru akan mengatur misi khusus untuk Luming. Selama dia mati dalam misi ini, tidak ada yang akan meragukannya. Bahkan jika dia ragu, tidak ada alasan untuk menggangguku. Istana Guntur Tuan mencibir. Tuan bijak. Kiu Changkong dan Sue Chao sangat gembira dan membungkuk dalam-dalam kepada penguasa Istana Guntur. Yah, Sky, aku tahu kamu punya dendam lama dengan Luming. Masalah kampung halamanmu, Kerajaan Laisan, belum sepenuhnya terselesaikan. Setelah Luming menerima misi itu, kamu bisa kembali ke Kerajaan Laisan dan menyelesaikan semuanya. Masalah Kekaisaran Laisan, Chao Er, pergi bersama Changkong dan bantu dia. Perintah penguasa Istana Guntur. Terima kasih, Tuan. Kiu Changkong secara alami sangat gembira dan berterima kasih kepada penguasa Istana Guntur. Tetapi pada saat berikutnya, dia menunjukkan sedikit kekhawatiran lagi, dan berkata, Tuan, pria Luming itu memiliki keberuntungan dan takdir yang besar, dan dia selalu dapat mengubah bahaya menjadi keselamatan. Saya khawatir. Jika pria itu Luming adalah cukup beruntung untuk bertahan hidup, mengetahui bahwa saya akan kembali ke Kerajaan Laisan untuk berurusan dengan kerabat dan teman-temannya, apakah dia akan langsung pergi ke Kerajaan Laisan? Sekarang, untuk Luming, Kiu Changkong benar-benar ketakutan, takut untuk kematian. Jika Luming tidak mati, mengetahui bahwa dia kembali untuk berurusan dengan kerabatnya, dia akan benar-benar dikutuk. Melihat penampilan pengecut Kiu Changkong, kekecewaan melintas di mata penguasa petir, dan dia mendengus dingin. Apakah kamu meragukan pengaturan guru? Wajah Kiu Changkong berubah drastis, dan dia berlutut dengan tergesa-gesa, berkata, aku tidak berani, saya tidak berani. Oke, izinkan saya memberitahu Anda, semuanya telah diatur untuk guru, dan itu sempurna. Selama proses misi Luming, saya masih akan menemukan cara beritahu Luming bahwa Anda telah kembali ke Kekaisaran Laisan untuk berurusan dengan kerabatnya, jika dia selamat karena keberuntungan dan bergegas kembali ke Kekaisaran Laisan. Maka dia benar-benar mati. Penguasa Istana Guntur tersenyum bangga. Ternyata tuannya sudah membuat pengaturan, tetapi muridnya terlalu khawatir. Tuannya telah merencanakan strategi, dan muridnya mengaguminya. Kiu Changkong sangat gembira, dan segera menepuknya. Haha, baiklah, tunggu saja beritanya, selama Luming menerima misi dan berangkat, kamu juga bisa berangkat. Penguasa Istana Guntur tertawa bangga. Luming masih menyempurnakan esensi aslinya. Sudah 7 hari, kali ini, setelah Luming marah, itu akan menjadi 7 hari. Dalam 7 hari, Luming menghabiskan total 50.000 kristal roh berkualitas tinggi. Dengan 50.000 kristal roh kelas atas, Luming akhirnya mengubah 99% energi sejatinya menjadi 99 di tubuhnya. 99% adalah energi sejati, dan hanya 1% energi sejati. Tapi untuk 1% terakhir, tidak peduli bagaimana Luming marah, itu tidak akan berpengaruh sama sekali. Benar saja,
Kamu harus menerobos alam raja bela diri sebelum kamu dapat mencapai kesempurnaan 100% dari esensi sejatimu. Luming menghela nafas. Di bawah Raja Wu, esensi sejati tidak disempurnakan hingga 100%. Meski selisihnya hanya 1%, namun tenaganya cukup berbeda. 100% melambangkan kesempurnaan, bulat dan konsisten, tanpa hambatan apapun dalam pengoperasiannya. Dan 99% berarti ada ketidakmurnian, dan pergerakan serta ledakan esensi sejati tidak akan mulus, dan akan ada rintangan. Sekarang, selama konsepsi artistik dapat memadatkan rune konsepsi artistik, saya dapat menembus ranah Raja Bela Diri. Pikir Luming. Dari 3 ranah artistik, selama satu menerobos terlebih dahulu, Luming dapat melangkah ke ranah Raja Bela Diri. Setelah melangkah ke ranah Martial King, akan lebih mudah untuk mempraktikkan 2 ranah artistik lainnya. Mari kita mulai dengan konsep artistik guntur terlebih dahulu. Karena tripod guntur terbang ke lautan kesadaran Luming, Luming tampaknya bermandikan lautan konsep artistik guntur, dan dia akan memiliki pemahaman baru tentang konsepsi artistik guntur setiap saat. Konsep artistik guntur hanya maju dengan pesat. Sekarang, di antara 3 konsep artistik angin, api, dan guntur, konsepsi artistik guntur telah menjadi konsepsi artistik yang paling dipahami oleh Luming. Luming menutup matanya, dan pikirannya muncul di lautan kesadaran, memandangi Lei Ding yang besar. Lei Ding, belum ada gerakan apapun selama periode waktu ini, tetapi terus memancarkan konsepsi artistik yang kuat tentang guntur. Segera, Luming mulai mengerti. Pemahamannya tentang konsepsi artistik guntur semakin dalam, dan ia terus-menerus mendekati tingkat di mana ia dapat memadatkan rune konsepsi artistik. Selama seseorang memahami konsepsi artistik tertentu sampai batas tertentu, seseorang dapat mewujudkan konsepsi artistik ini dan memadatkan rune konsepsi artistik. Dalam sekejap mata, 8 hari lagi berlalu. Setengah bulan telah berlalu sejak menantang Sue Chao. Pada hari ini, seorang diaken datang ke Dongtian Biyuan, dan prasasti Dongtian Biyuan tercermin Luming membuka matanya dari latihannya. Segera, dia keluar dari Dongtian Biyuan. Luming, saya adalah diaken dari aula misi istana di Tianshan. Anda telah berada di sini untuk sementara waktu, dan Anda harus menyelesaikan misi untuk istana di Tianshan, kata diaken dari aula misi. Bab 464 Penghinaan. Jadi ada misi yang harus dilakukan. Jantung Luming berdetak kencang. Setelah masuk untuk jangka waktu tertentu, dia harus menyelesaikan tugas. Tentu saja dia tahu aturan ini. Aku tidak tahu apa misinya. Luming bertanya. Benar, dia sudah lama berkultivasi, dan dia hanya ingin jalan-jalan. Luming, mengingat kekuatanmu, misi yang diberikan kepadamu kali ini adalah misi bintang 2. Tentu saja, jika menurutmu itu terlalu sulit, kamu juga dapat mengajukan pembatalan misi ini. Namun, begitu kamu menyelesaikannya misi bintang 2, hadiahnya juga sangat kaya. Utusan aula misi berkata. Utusan, bisakah aku melihat misinya terlebih dahulu? Luming bertanya. Oke, isi misinya ada di tablet giok ini, kamu bisa mengambilnya dan melihatnya. Utusan dari aula misi melambaikan tangannya, sebuah tablet giok muncul, dan terbang menuju Luming. Luming mengulurkan tangan untuk mengambilnya, dan dengan pikiran, isi kartu giok muncul di benaknya. Setelah beberapa saat, Luming mengangguk, dan berkata, saya akan mengambil bintang 2 ini, saya akan mengambilnya. Utusan dari aula misi menunjukkan senyuman, dan berkata, ya, kamu bukan satu-satunya yang akan melakukannya terima misi ini, masih ada beberapa yang lain. Besok pagi, Anda pergi ke aula penerimaan misi kota Wansing, temui mereka dan berangkat bersama. Setelah mengatakan itu, utusan dari aula misi berbalik dan pergi. Luming kembali ke halaman lain dan memikirkan isi misinya. Apa yang disebut misi bintang 2 biasanya diselesaikan oleh penjaga Dewa Kaisar tingkat kedua, dan penjaga Dewa Kaisar tingkat kedua pada dasarnya kuat di alam Raja Bela Diri. Awalnya, Luming adalah penjaga kekaisaran tingkat pertama, jadi dia seharusnya tidak menerima misi bintang 2, tetapi mengingat kecakapan tempurnya yang ditunjukkan beberapa waktu lalu, wajar baginya untuk menerima misi bintang 2. Selain itu, Luming juga ingin melakukan misi yang menantang, misi bintang 1, bagi Luming, itu tidak menantang sama sekali, dan setelah menyelesaikannya, hadiahnya sangat rendah, yang hanya membuang-buang waktu.
Segera setelah itu, Luming terus memahami konsep artistik guntur di lautan kesadaran. Suatu hari berlalu dengan cepat, dan di pagi hari kedua, Luming meninggalkan istana Kaisar Tianshan. Setelah tiba di kota Wanxing, dia langsung pergi ke aula penerimaan misi. Ketika Luming masuk ke aula penerimaan misi, dia melihat hanya 3 orang yang berkumpul bersama. Ada 3 orang, seorang wanita muda berusia 20-an dan 16 tahun, dia tidak buruk, montok, dan cantik. Selain itu, ada pria kurus berusia 50-an, dan orang terakhir adalah pria kekar berusia 30-an. Mereka bertiga memegang token giok tugas. Luming mengeluarkan token giok tugas dan menyuntikkan energi aslinya. Bersenandung. Token giok misi bergetar sedikit dan secara otomatis bersinar. Pada saat yang sama, token giok misi di tangan ketiganya bergetar sedikit, memancarkan cahaya, yang beresonansi dengan token giok Luming. Itu mereka. Luming tersenyum sedikit, berjalan, mengepalkan tinjunya dan berkata, kalian bertiga, apakah kalian juga akan pergi ke Gunung Beiliang untuk menyelidiki misi menghancurkan 2 sekte? Tidak buruk. Pria kekar di tangannya 30-an berdiri, mengepalkan tinjunya ke arah Luming, dan ketika dia melihat ke arah Luming dengan hati-hati, dia mengerutkan kening. Apa? Orang keempat adalah kamu. Kamu adalah raja setengah langkah, bagaimana kamu menerima misi bintang 2? Tiba-tiba, wanita itu memanggil, nadanya penuh penghinaan. Luming sedikit mengernyit, dan berkata, ada apa? Aku memang raja setengah langkah, jadi aku tidak bisa menerima misi bintang 2. Haha, itu konyol, nak, apakah kamu tahu apa yang diwakili oleh misi bintang 2? Misi bintang 2 mewakili misi yang hanya dapat diterima oleh alam raja bela diri. Kita bertiga adalah prajurit tingkat pertama. Raja bela diri, dan mereka semua adalah Kaisar Tian Shenwei tingkat kedua. Misi bintang, dan Anda tidak dapat menemukan kematian? Saya benar-benar tidak tahu apa yang dipikirkan orang-orang di aula misi ya, mengapa Anda menugaskan sepotong sampah untuk melakukan tugas ini? Berkata dengan keras. Hehe, bukankah Raja Wu Yizong luar biasa? Wajah Luming menjadi gelap, dan dia mencibir. Wang Yizong, bukan apa-apa, tapi hanya perlu 1 langkah untuk membunuhmu, nak, aku menyarankanmu untuk kembali, kata wanita muda itu. Oke, Huang Jing, jangan ucapkan sepatah kata pun. Pada saat ini, pria kekar itu memberikan minuman ringan. Wanita muda itu tampak sangat takut pada pria kekar itu, mendengus dingin, menutup mulutnya, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pria kekar itu tersenyum dan berkata, adik laki-laki, maaf, Huang Jing agak pemarah, jadi jangan tersinggung. Luming mencibir 2 kali, tetapi tidak berbicara. Pria kekar itu berkata lagi, tapi adik laki-laki, sejujurnya, misi ini benar-benar bukan untuk Anda. Apakah ini kesalahan di aula misi? Saya menyarankan Anda untuk kembali ke aula misi dan melamar misi lain. Tidak. Saya sudah mengkonfirmasi tugas ini, dan itu cocok untuk saya, kata Luming. Itu cocok untukmu. Haha, itu konyol. Aku benar-benar tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Biarkan aku memberitahumu, jika kamu bukan raja, kamu semua adalah semut. Nak, tidak apa-apa bagimu untuk mengikuti kami dengan wajah tak berwajah, tapi izinkan saya memberitahu Anda, ketika kami dalam bahaya, kami tidak akan membantu, jangan mencoba menyeret kami ke bawah. Wanita muda itu mencibir. Hehe, jangan khawatir, aku khawatir kamu akan menyeretku ke bawah. Luming saling berhadapan. Gigi tajam, mulut tajam, apa gunanya? Wanita muda itu mendengus dingin, berjalan ke samping, dan tidak berkata apa-apa. Oke, karena itu masalahnya, mari kita berangkat bersama. Tetapi adik laki-laki, jika kamu benar-benar dalam bahaya, sebaiknya kamu segera melarikan diri, maka kami benar-benar tidak akan peduli denganmu, kata pria kekar itu. Jangan khawatir, kata Luming. Setelah periode pelatihan ini, energi sejati Luming telah diubah menjadi 99%, dan konsep artistik guntur juga terus meningkat, kekuatan pertempuran telah meningkat sedikit dibandingkan dengan pertempuran dengan Sui Chao lebih dari setengah bulan lalu. Luming yakin bahwa dia tidak lebih lemah dari beberapa raja tua. Pria kekar itu tersenyum masam tanpa daya. Aku benar-benar tidak tahu dari mana Luming mendapatkan kepercayaan dirinya.
Setelah itu, pria kekar itu memperkenalkannya dan berkata, "Saya Su Hong." Kemudian dia menunjuk pria kurus berusia 50-an yang belum berbicara, dan berkata, "Ini Songke." Luming mengepalkan tinjunya dan mengangguk ke arah Songke. "Yang terakhir, kamu juga tahu namanya, adik kecil, kamu menyebutnya apa?" tanya Su Hong. "Oh, lain kali." Saat Luming hendak memperkenalkan dirinya, dia diinterupsi oleh Huang Jing. "Lagi pula, kamu tidak perlu memperkenalkan, kamu tidak akan hidup lama." Huang Jing mendengus dingin. Luming mencibir, tetapi tidak repot-repot memperkenalkan, dan berdiri di samping. "Oke, ayo pergi." Su Song keluar untuk memuluskan semuanya. Setelah itu, mereka berempat meninggalkan aula resepsi misi, terbang ke langit, dan menuju ke utara kota Wansing. Misi mereka kali ini adalah pergi ke Gunung Beiliang untuk menyelidiki pembunuhan seorang pejabat sekte senior. Selama periode ini, ada 2 sekte di Liangshan Utara, dan pejabat tinggi yang tidak bersalah di atas Wuzong dibantai. Anehnya setelah kejadian itu, semua tubuh mereka menghilang. Selain itu, kedua sekte ini memiliki orang kuat tingkat pertama Wang yang duduk sebagai penjaga. Bab 465 aneh. Ada raja bela diri yang kuat duduk di kota, tetapi mereka masih dibantai secara brutal, jadi orang yang membunuhnya juga harus menjadi raja bela diri yang kuat. Misi mereka adalah mencari tahu siapa yang melakukannya, dan menjatuhkan atau membunuhnya. Gunung Beiliang terletak di utara timur wilayah langit yang mendalam, dan berjarak 13 juta mil penuh dari kota Wansing. Namun, dengan kecepatan semua orang, butuh lebih dari 3 hari untuk tiba. Pertama, mereka ingin pergi ke kota Beiliang, kota terbesar di kawasan Beiliangshan. Di kota Beiliang, terdapat kediaman istana Kaisar Tianshan. Di sini, 2 penjaga Dewa Kaisar tingkat kedua telah datang untuk menyelidiki terlebih dahulu. Hal pertama mereka adalah menemukan 2 penjaga Kaisar tingkat kedua ini untuk bertemu dan memahami situasinya. Di istana di Tianshan, tidak semua di Tianshan Wei adalah jenius muda seperti Luming dan yang lainnya. Di antara di Tianshan Wei juga banyak yang lebih tua, bisa dikatakan ada orang dari segala usia. Tujuan pemilihan Kaisar Tianshan Wei setiap 5 tahun adalah untuk merekrut dan melatih beberapa talenta dengan bakat dan potensi. Tidak diragukan lagi, pengawal muda Kaisar Surgawi ini menerima perlakuan yang jauh lebih baik. Namun, Istana Kaisar Tianshan juga merekrut beberapa penjaga Kaisar Surga melalui metode lain setiap tahun. Selama identitas mereka jelas dan kekuatan mereka tinggi, penjaga kekaisaran ini dapat bergabung, tidak ada persyaratan bakat atau sejenisnya. Dan di Tian Divine Guard ini tidak diperlakukan sebaik Luming dan yang lainnya. Mereka juga mendapat kuliah dari Hall Master. Mereka harus bekerja keras sendiri untuk menyelesaikan berbagai tugas agar di Tian Divine Guard mendapatkan berbagai reward. Su Song, Songke, adalah penjaga kekaisaran semacam ini. Dan Luming berspekulasi bahwa Huang Jing harus sama dengan dia, seorang jenius yang berpartisipasi dalam pemilihan pengawal Dewa Kaisar dan memasuki pengawal Dewa Kaisar dilihat dari usianya, dia seharusnya dari sesi sebelumnya. Segera, sebuah kota kuno yang sunyi muncul di depan mata mereka. Kota kuno ini sangat megah dan penuh dengan nafas waktu. Mereka berempat terbang masuk dan datang ke kediaman di Tian Divine Palace, dan berhasil bertemu dengan 2 di Tian Divine Guard lainnya. 2 lainnya adalah seorang lelaki tua berambut abu-abu dan seorang lelaki botak berusia 40-an. Ada aura kuat yang memancar dari mereka berdua, dan orang bisa mengatakan bahwa mereka adalah orang kuat di alam Rajau. Pria botak ini seharusnya hampir sama dengan Su Hong. Dia telah mencapai puncak tingkat pertama Rajau. Dia adalah yang terkuat di antara semua orang. Luming berpikir sendiri. Kakak Su, kamu akhirnya sampai di sini. Melihat Su Hong, pria botak itu tertawa dan mengepalkan tinjunya. Kakak Wang. Su Hong juga mengepalkan tinjunya. Pria botak itu melirik Luming dan yang lainnya, wajahnya tiba-tiba berubah. Kakak Su, ada apa? Mengapa ada seorang lelaki kecil yang setengah raja di tengah-tengahmu? Kata pria botak itu. Su Hong tersenyum kecut, dan berkata, saya tidak puas dengan saudara Wang, adik laki-laki ini juga datang untuk menyelesaikan tugas bersama. Apa? Dia juga datang untuk menyelesaikan tugas? Apakah kamu bercanda? Seorang raja setengah langkah,
datang untuk menemukan kematian, ketika saatnya tiba jangan seret kami. Teriak pria botak itu. Kakak Wang benar. Aku menyuruhnya kembali ke aula misi dan membubarkan misinya sejak lama, tetapi dia keras kepala dan ingin mengikuti. Dia mencari kematiannya sendiri, dan kami tidak mau repot-repot melakukannya, pedulikan dia kalau begitu. Huang Jing berdiri di samping berkata dengan dingin. Lupakan saja, ikuti dia sesukamu, bagaimanapun, kita tidak punya energi untuk menjaganya ketika saatnya tiba, kata pria botak itu, lalu berhenti menatap Lu Ming. Kamu benar-benar meremehkan orang. Lu Ming menggosok hidungnya, tetapi dia juga tahu bahwa adalah normal bagi seorang raja untuk memandang rendah prajurit di bawah raja. Dia tidak repot-repot berbicara dengan mereka, dan duduk di atas bangku batu di sampingnya. Kakak Wang, bagaimana situasinya? Su Song bertanya kepada pria botak itu tentang situasinya. Kali ini, Sekte Tianyun dan Sekte Pedang Ilusi sebagian besar diserang. Semua pejuang di atas Sekte Wu dari dua sekte menghilang, bahkan mayatnya pun tidak. Aku akan membawamu ke dua sekte terlebih dahulu. Mari kita lihat di pintu, dan saya akan memberitahu Anda secara detail, kata pria botak itu. Oke, kalau begitu ayo segera berangkat. Su mengangguk. Segera, sekelompok 6 orang menuju Tian Yun Zong. Sekte awan langit dibangun di atas sekelompok puncak. Awan dan kabut berkabut, dan puncaknya berdiri tegak, sangat megah, seperti negeri dongeng. Di banyak puncak gunung, terdapat istana, paviliun, dan orang-orang yang datang dan pergi. Lu Ming merasa bahwa Sekte Awan Langit setidaknya 10 kali lebih kuat daripada Sekte Pedang Suanyuan. Jika dipikir-pikir, memiliki Raja Wu yang bertanggung jawab sudah setara dengan kerajaan menengah, jadi tidak ada alasan mengapa itu tidak kuat. Tapi sekarang, Lu Ming merasakannya dengan hati-hati, tapi dia tidak merasakan aura yang kuat di sekte ini. Desir. Desir. Beberapa berkas cahaya terbang dari Sekte Awan Langit. Ini adalah beberapa prajurit dari Real Martial Ancestor. Sekte bela diri ini tidak ada di sekte pada hari ketika kecelakaan Sekte Tianyun terjadi, jadi mereka lolos tanpa cedera. Pria botak itu menjelaskan. Segera, beberapa orang muncul di depan semua orang. Junior memberi hormat kepada senior Wang dan senior Liu. Beberapa Grandmaster dari Sekte Awan Langit buru-buru memberi hormat ketika mereka melihat pria botak dan pria tua berambut putih itu. Yah, ketiganya juga raja dari istana Kaisar Tianshan. Pria botak itu menunjuk ke arah Su Song dan ketiganya mengabaikan Lu Ming. Salam untuk 3 senior. Beberapa master dari Sekte Awan Langit memberi hormat dengan hormat, hati mereka bergetar. Mereka terkejut karena begitu banyak raja yang datang sekaligus. Oke, sekarang kita harus masuk dan menyelidiki, kalian yang memimpin. Perintah pria botak itu. Oke, senior, tolong. Beberapa master dari Sekte Tianyun, yang pemimpinnya adalah pria paruhbaya yang halus, buru-buru berkata dengan hormat. Kerumunan mengikuti orang paruhbaya yang anggun dan terbang menuju bagian dalam Sekte Tianyun. Kali ini, sekte kami mengalami kemalangan dan tiba-tiba diserang. Semua orang kuat di atas Wuzong menghilang, kata pria paruhbaya yang anggun itu dengan wajah sedih. Selain itu, hal yang paling aneh adalah bahwa menurut situasi di tempat kejadian, dan reaksi para murid di bawah Wuzong, Wuzong yang kuat itu tidak bergerak sama sekali, dan menghilang begitu saja. Hanya ketika ada pertempuran yang mengejutkan, dan ada beberapa jejak yang tersisa di tempat kejadian. Pria paruhbaya Ruya terus memperkenalkan, dan membawa mereka ke tempat peristirahatan leluhur Sekte Tianyun. Itu adalah puncak gunung yang penuh aura, tetapi pada saat ini, puncak gunung hampir runtuh, dan celah yang dalam terbuka di tengah puncak gunung, yang merupakan bekas pisau, yang hampir membelah puncak gunung menjadi 2. Semua orang terbang ke bawah dan mengamati dengan hati-hati, dan menemukan beberapa jejak yang tampak seperti terkena rantai besi. Jejak rantai besi, senjata macam apa ini? Su Song mengerutkan kening dalam-dalam. Menurut keadaan ini, berspekulasi bahwa orang yang menembak pasti raja bela diri yang kuat. Oleh karena itu, prajurit Wuzong tidak memiliki kekuatan untuk melawan, tetapi lawan tidak akan terlalu kuat. Jika tidak, leluhur dari Tianyun Song tidak akan bisa bertengkar dengannya. Konfrontasi sengit. Huang Jing menganalisis. Namun, menurut para murid sekte, waktu ketika perang besar pecah sangat singkat.
Itu berakhir dalam waktu kurang dari 1 menit. Setelah itu, leluhur menghilang, tambah Ruya Paruhbaya. Yah, sangat mungkin ada lebih dari satu raja di sisi lain. Su Song mengerutkan kening dan berpikir. Lu Ming juga melihat sekeliling dengan hati-hati. Seorang raja setengah langkah, apa yang bisa kamu katakan? Sok, Huang Jing mendengus dingin. Lu Ming terdiam, wanita ini pasti sakit, dia terus mengincarnya. Lu Ming tidak peduli untuk memperhatikan wanita ini, dan hanya mengamati. Bab 466 Sekte Mayat Surgawi. Setelah mengamati sebentar, semua orang meninggalkan Sekte Awan Langit dan pergi ke Sekte Pedang Ilusi. Kekuatan Sekte Pedang Ilusi mirip dengan Sekte Awan Langit, dan ada juga leluhur tingkat pertama Wang yang duduk di dalam benteng, dan situasinya juga mirip dengan Sekte Awan Langit. Semua anggota Zongmen, Wu Zong ke atas, termasuk leluhur alam Raja Wu, semuanya hilang, dan bahkan tubuhnya tidak ditemukan. Jejak yang tertinggal di tempat kejadian mirip dengan jejak Tian Yunzong. Su Song dan yang lainnya mengerutkan kening. Situasi ini benar-benar aneh. Pihak lain, mungkin ada lebih dari 2 raja bela diri yang kuat, kita harus berhati-hati. Su Song berkata dengan suara yang dalam, lalu menatap pria botak itu dan bertanya, Kakak Wang, kamu telah menyelidiki selama beberapa hari, tapi apa yang kamu temukan? Aku tahu, tentu saja ada, dan kita sudah menebak target lawan selanjutnya. Pria botak itu tersenyum penuh kemenangan. Apa? Ini bagus. Su Song, Huang Jing dan yang lainnya sangat gembira. Menurut dugaanku, dalam beberapa hari, target lawan selanjutnya adalah Black Lion Hall. Black Lion Hall adalah sekte yang kekuatannya mirip dengan Sekte Awan Langit dan Sekte Pedang Ilusi, dan hanya ada satu master dari tingkat pertama Raja Bela Diri. Duduk di kota, kita hanya perlu duduk di pinggir dan menunggu pihak lain bergerak. Setelah pihak lain berhasil, kita akan menindaklanjuti, menemukan pihak lain sarang, dan bawa mereka pergi, kata pria botak itu. Kakak Wang adalah ide yang bagus, jadi mari kita lakukan ini tanpa penundaan. Ayo segera berangkat, menyergap Black Lion Hall, dan menunggu pihak lain mengambil umpan, kata Su Song. Segera, sekelompok 6 orang menuju ke Black Lion Hall. Aula singa hitam, di pegunungan yang luas, terlihat seperti singa ganas dari kejauhan. Di pegunungan, ada auman singa yang terus-menerus, bergetar sejauh puluhan mil. Mereka berenam menemukan lembah tersembunyi untuk bersembunyi di Black Lion Mountains, dan menunggu dengan tenang. Lu Ming duduk bersila di kanopi pohon besar, menggunakan dahan dan dedaunan untuk menyembunyikan tubuhnya dan menahan napas, seperti sepotong kayu mati. Lu Ming tetap fokus untuk mengamati sekelilingnya, dan sebagian besar pikirannya tenggelam ke dalam lautan kesadaran, memahami konsep artistik guntur. Dia tidak berani terlalu dekat dengan tripod guntur itu, karena semakin dekat dia, semakin kuat konsep artistik guntur itu, tetapi semakin besar tekanannya, itu sangat berbahaya, jika tidak dilakukan, itu akan mematahkan pikirannya dan membuatnya terbang menjauh. Dengan cara ini, 1 hari berlalu tanpa ada pergerakan. Keesokan harinya, tidak ada pergerakan. Keesokan harinya, larut malam. Tiba-tiba, ada hembusan angin bertiup antara langit dan bumi, dan sedingin es. Kami datang. Pria botak itu menunjuk ke langit dan berkata dengan penuh semangat, tentu saja suaranya sangat rendah. Hanya beberapa dari mereka yang bisa mendengarnya. Semua orang memandang ke langit. Di kejauhan, sekelompok awan gelap melayang ke sisi ini, dan di awan gelap, ada sekelompok bayangan hitam yang menjulang. Ada apa di awan gelap? Itu tidak terlihat seperti sosok manusia, kata Huang Jing. Awan gelap itu sangat cepat, dan mencapai langit di atas barisan pegunungan singa hitam dalam sekejap mata. Diam-diam, jika bukan karena tingkat kultivasi yang tinggi dari masing-masing dari mereka, tidak satu pun dari mereka yang bisa mengetahuinya. Saat kami mencapai langit di atas barisan pegunungan singa hitam, awan gelap akhirnya menghilang, memperlihatkan hal yang sebenarnya di dalamnya. Ini? Murid semua orang menyusut tiba-tiba, dan apa yang muncul dari awan gelap sebenarnya adalah 3 peti mati, 3 peti mati yang sangat besar. Masing-masing peti mati memiliki panjang setidaknya 100 meter, hitam pekat, melayang di udara, sangat menembus. Desir. Dengan desir, ketiga peti mati itu bergegas menuju kedalaman barisan pegunungan singa hitam.
Tidak lama kemudian, siapa? Raungan marah datang dari pegunungan Black Lion, dan kemudian, seekor singa hitam sebesar gunung muncul di udara. Tetapi saat berikutnya, beberapa rantai besi berpernis hitam terbang keluar, menembus kehampaan, melilit singa hitam, dan beberapa bayangan hitam muncul, tetapi saat berikutnya, mereka menghilang lagi. Ledakan! Ledakan! Di kedalaman pegunungan, terdengar suara gemuruh yang besar, dan seluruh pegunungan berguncang, seolah-olah seorang master yang tak tertandingi sedang bertarung. Tapi setelah beberapa saat, gerakan itu menghilang, dan seluruh pegunungan menjadi sunyi, bahkan raungan monster itu menghilang. Desir! Desir! Saat berikutnya, 3 peti mati besar meledak dari udara, terbang keluar dari pegunungan Black Lion, dan terbang ke arah utara. Saat ini, terjadi keributan di pegunungan Black Lion. Tuan, tuannya sudah pergi. Tuan, tuanku juga sudah pergi. Nenek moyang berkelahi dengan yang lain dan menghilang. Ada semburan ratapan di pegunungan Black Lion. Ayo pergi, ayo ikuti. Su Song berbisik dengan kilatan matanya. Semua orang mengangguk, membubung ke langit, bergegas ke awan, menutupi diri mereka dengan awan, dan mengejar ketiga peti mati itu. Pergi ke utara, setelah terbang sekitar 200.000 mil, mereka memasuki gunung yang sangat sunyi. Gunung ini tidak terbatas, tidak berpenghuni, dan bahkan tidak banyak monster. Terlebih lagi, semakin jauh ke dalam, semakin sunyi, bahkan sunyi senyap. Di tanah, beberapa tulang putih secara bertahap terlihat. Anda bahkan dapat melihat beberapa senjata dan baju besi yang rusak. Tempat ini, ratusan atau bahkan ribuan tahun yang lalu, seharusnya menjadi medan perang, penuh dengan roh jahat dan jahat. Pria botak itu mengerutkan kening. Di depan, gurun muncul, di gurun ada kabut merah gelap, dan angin menderu-deru bertiup sangat tajam. Panggilan! Panggilan! Ketiga peti mati itu terbang langsung ke gurun dan menghilang. Semua orang merenung sejenak, dan mengejarnya secara langsung. Begitu mereka masuk, semua orang menggigil gemetar, karena angin di gurun ini terlalu dingin, dan mereka tidak dapat menahannya untuk sementara waktu dengan basis kultivasi mereka. Semua orang menahan napas dan memusatkan perhatian mereka, terbang di hutan belantara tanpa mengangkat tanah, melihat sekeliling. Lihat, ada begitu banyak peti mati. Huang Jing tiba-tiba berseru dengan suara rendah, suaranya bergetar. Lu Ming melihat sekeliling, dan melihat bahwa di gurun, deretan peti mati berbaris, peti mati ini berukuran hampir sama seperti biasanya, gelap gulita dan menakutkan. Sekilas jumlahnya tidak kurang dari beberapa ratus. Wajah semua orang sedikit bermartabat, dan mereka terus bergerak maju. Segera, dia melakukan perjalanan puluhan mil. Sepanjang jalan, semua orang melihat peti mati, setidaknya ribuan. Tempat apa ini? Apakah ini pemakaman? Wajah Huang Jing menjadi pucat. Bagaimanapun, dia adalah seorang wanita. Meskipun dia kuat, dia harus takut akan hal-hal ini. Diperkirakan itu adalah kekuatan yang mempraktikkan seni bela diri jahat, bercokol di sini. Kata pria botak itu. Para pejuang di atas sekte bela diri dari sekte-sekte itu, baik hidup atau mati, semuanya menghilang, yang sangat aneh. Di bagian timur wilayah langit yang mendalam, aku belum pernah mendengar kekuatan apapun yang membutuhkan begitu banyak peti mati untuk budidaya, kata Su Chong. Mungkinkah? Pada saat ini, wajah lelaki tua berambut putih itu tiba-tiba berubah, seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Kakak Zong, apa yang kamu pikirkan? Su Song bertanya dengan cepat. Sky Corp Sesek. Pria tua berambut putih itu merenung sejenak, dan mengucapkan 3 kata dengan sangat serius. Apa? Sekte mayat surgawi? Su Song, pria botak, Huang Jing dan yang lainnya berseru kaget, ekspresi mereka sangat berubah. Mata Lu Ming berkilat. Bab 467 Pemurnian Mayat. Lu Ming belum pernah mendengar tentang sekte mayat surgawi sebelumnya, tetapi setelah memasuki istana Kaisar Tianshan, dapat dikatakan seperti guntur. Sekte mayat surgawi, kekuatan yang sangat menakutkan dan kuat, adalah salah satu kekuatan puncak di benua Shenhuang, seperti istana Kaisar Tianshan. Selain itu, sekte mayat surgawi dan istana Kaisar Tianshan adalah musuh bebuyutan, bertarung tanpa henti, dan ketika kedua belah pihak bertemu, mereka tidak akan pernah mati.
Hal yang paling menakutkan adalah bahwa sekte mayat surgawi adalah kekuatan yang baru saja muncul secara tiba-tiba dalam 300 tahun terakhir, dan berkembang dengan kecepatan yang menakutkan, terus-menerus merambah wilayah asli Istana Kaisar Tianshan. Istana Kaisar Tianshan berperang melawannya selama ratusan tahun, tetapi tidak hanya gagal memusnahkannya, tetapi kekuatan sekte mayat surgawi menjadi semakin kuat. Sampai sekarang, meskipun kekuatan sekte mayat surgawi masih kalah dengan Istana Kaisar Tianshan, itu tidak jauh lebih buruk. Tapi bukankah sekte Celestial Corpse telah bertarung dengan Istana Kaisar Tianshan di beberapa area luas jauh di dalam kehancuran timur? Kapan itu muncul di bagian timur Profound Sky Territory? Wilayah langit yang mendalam terletak di ujung paling timur dari benua kehancuran ilahi. Terus terang, itu terletak di perbatasan. Sekte mayat surgawi benar-benar menyusup ke sini sekarang? Tidak mungkin seseorang dari sekte mayat surgawi, kan? Suara Huang Jing bergetar, dan wajahnya pucat. Dukun, tebakanmu benar. Kami adalah anggota sekte mayat surgawi, dan kami juga penjaga mayat dari sekte mayat surgawi. Tiba-tiba, beberapa tawa dingin dan menusuk terdengar, suaranya sangat tidak menyenangkan, seperti dua potong logam bergesekan satu sama lain. Panggilan. Panggilan. 3 peti mati besar datang melalui langit, dengan panjang 100 meter, mereka sangat besar. Dalam sekejap, ketiga peti mati itu berada di 3 arah kerumunan, dan karakter yang telah selesai mengelilingi kerumunan. Itu benar-benar anggota dari sekte mayat surgawi, dan seorang penjaga mayat. Su Song dan yang lainnya terlihat sangat serius. Pengawal mayat dari sekte mayat surgawi dan pengawal ilahi surgawi kaisar dari Istana Kaisar Tianshan memiliki arti yang hampir sama, mereka adalah elit dari pasukan masing-masing. Aku mengerti. Ternyata orang kuat di atas sekte Wuzong ditangkap olehmu karena mereka ingin memurnikannya menjadi mayat halus. Kata Su Chong. Dukun, omong kosong, mayat orang-orang itu tentu saja digunakan untuk memurnikan mayat. Tawa dingin datang dari peti mati di timur. Dukun, bagaimanapun juga mayat Wuzong terbatas. Sekarang setelah kamu mengirim beberapa mayat dari alam raja bela diri, kamu dapat memperbaiki beberapa mayat yang lebih kuat. Sebuah suara datang dari peti mati ke barat. Kamu sudah menemukan kami? Kata Su Song. Dukun, omong kosong, penghancuran di Tianshan Wei, kamu sedang menyelidiki kami, apakah kamu pikir kami tidak tahu? Alasan mengapa kami pergi ke Black Lion Mountains adalah untuk memikatmu ke sini. Hehe, mati saja. Di timur terdengar suara dingin, dan pada saat yang sama, dengan bunyi klik, tutup peti mati terbuka, dan 7 atau 8 bayangan hitam terbang keluar darinya, yang merupakan rantai besi hitam. Menghancurkan sekte mayat surgawi, ini adalah wilayah langit yang mendalam, wilayah Istana Kaisar Tianshan, karena kamu di sini, kamu semua harus tinggal di sini. Pria botak itu meraung dengan marah, dan bergegas menuju peti mati ke timur. Cahaya pedang yang sangat terang meledak dengan keras, sepanjang 1000 meter, seolah-olah itu bisa membelah seluruh dunia. Tapi, desir. Rantai besi hitam itu, seolah-olah itu spiritual, menembus kehampaan, dan 8 rantai besi itu terjerat bersama, meledak ke arah cahaya pisau. Ledakan. Dengan kejutan yang dahsyat, Daomang dikalahkan oleh rantai besi tersebut, namun rantai besi tersebut juga terlempar ke belakang. Ada 2 hal, bagus, semakin kuat semakin baik, semakin kuat mayat halus, semakin kuat jadinya. Tawa dingin datang dari peti mati. Segera, peti mati mengeluarkan bunyi klik, dan tutup peti mati dibuka sepenuhnya. Desir. Sosok kekar terbang keluar dari dalam. Sosok ini tingginya lebih dari 2 meter, dengan wajah pucat. Tidak, netizen, tolong ingatkan, harap perhatikan sisa mata Anda saat membaca dalam waktu lama. Ini adalah garis pemisah yang indah, ada sedikit darah, tetapi dalam pucat, ada bekas besi hitam. Matanya terbuka karena marah, tetapi tidak ada emosi sama sekali. Di tubuhnya, ada lingkaran rantai besi hitam yang melilitnya. Ini memurnikan mayat, bukan aku. Kata Su Song dengan suara yang dalam. Hei, aku tidak menyangka orang desa dari tempat pedesaan di bagian timur Profound Sky Territory ini cukup berpengetahuan. Suara yang menusuk telinga terus bergema dari peti mati, dan segera, sesosok hitam muncul. Sosok hitam ini terlihat sangat kurus, dan tubuhnya terbungkus jubah hitam, memperlihatkan wajah pucat.
Tidak ada bekas darah di wajahnya, seperti mayat, tetapi matanya menunjukkan warna dingin, yang menunjukkan bahwa ini adalah orang yang hidup. Dikatakan bahwa para prajurit dari sekte mayat surgawi terutama memanipulasi mayat. Masing-masing dari mereka akan memurnikan setidaknya satu mayat halus, atau bahkan beberapa mayat halus, dan membawanya bersama mereka. Semakin kuat pemurnian mayat, semakin kuat kekuatan mereka. Hei, mati, bunuh. Pengawal mayat dari sekte mayat surgawi berteriak membunuh. Desir. Desir. Mayat pemurnian, dengan lambaian kedua tangan, 8 rantai besi menari dengan liar, dan membunuh pria botak itu. Jangan kira aku takut padamu. Pria botak itu berteriak dengan marah, dan bergegas menuju mayat halus itu. Kapan? Kapan? Segera, keduanya bertarung bersama. Mayat halus itu sangat kuat, itu sebenarnya setara dengan kekuatan puncak Raja Wu, dan itu tidak bisa dibedakan dari pertempuran dengan pria botak. Hei, apa menurutmu aku hanya memiliki kekuatan ini? Keluarlah! Penjaga mayat itu tiba-tiba berteriak. Desir! Desir! Tiba-tiba, dua sosok tinggi terbang keluar dari peti mati besar itu. Seperti yang sebelumnya, rantai besi hitam melilit tubuhnya, wajahnya pucat, dan di tengah pucatnya, ada lapisan besi hitam lainnya. Memurnikan mayat, keduanya juga memurnikan mayat. Apalagi ada aura mayat yang kuat memancar dari tubuhnya, auranya begitu kuat sehingga semuanya telah mencapai level Martial King, dan mereka berada di tahap awal level pertama Martial King. Takut? Itu hanya penjaga mayat dari sekte mayat surgawi, tapi dia benar-benar bisa mengendalikan 3 mayat pemurnian di ranah Raja Bela Diri, kekuatannya terlalu menakutkan. Begitu 2 mayat halus itu muncul, mereka bergegas menuju Luming dan yang lainnya. Aku akan memotong mereka. Teriak Wang Jing dengan dingin, dan dengan gerakan, dia bergegas menuju 2 mayat halus itu. Di tubuh, aura tingkat pertama Wang pecah. Selain itu, Wang Jing bukanlah Kaisar Tian Shenwei biasa. Seperti Luming, dia adalah seorang jenius yang lolos seleksi di sesi sebelumnya, dan kekuatan tempurnya lebih baik daripada Raja Bela Diri biasa. Di tahap tengah Raja Wu tingkat pertama, kekuatan tempurnya sudah mendekati tahap akhir Raja Wu tingkat pertama. Bang! Bang! Pedang Huang Jing seperti kilat, dan dia menyerang ratusan pedang dalam sekejap. Namun, ketika Jian Guang menebas mayat halus itu, seolah-olah dia menebas tubuh logam, membuat suara benturan logam dan besi, dan percikan api menyembur kemana-mana. Mayat pemurnian semacam ini agak mirip dengan pendarahan mata emas, dengan kulit tembaga dan tulang besi yang sama, kebal. Pikir Luming. Huang Jinjiao tidak bisa berhenti minum, bertarung sengit dengan 2 mayat penyulingan, itu tidak dapat dipisahkan. Bunuh penjaga mayat dulu. Su Song tiba-tiba berteriak dengan marah, dan bergegas menuju penjaga mayat dengan kecepatan secepat kilat. Dukun, kamu ingin membunuhku? Mimpi saja, cakar mayat surgawi. Penjaga mayat dari sekte mayat surgawi mencibir, dan dengan gerakan tubuhnya, dia bergegas menuju Su Song, mengulurkan sepasang cakar kurus, dan meraihnya ke depan. Segera, aura mayat itu memenuhi udara, dan cakarnya menebas seperti bilah. Mati! Teriak Su Chong dengan marah, memotong cahaya pedang yang tajam. Bab 468 Pengepungan. Menabrak! Menabrak! Raungan terus-menerus keluar, dan penjaga mayat dari sekte mayat surgawi memblokir serangan Su Song, meskipun mereka dirugikan, mereka memblokirnya. Semua orang terkejut. Kekuatan tempur sekte mayat benar-benar menakutkan. Tidak hanya mereka memiliki beberapa mayat halus di sekitar mereka, tetapi bahkan kekuatan tempur mereka sendiri sangat kuat. Dengan jumlah yang sama, prajurit biasa bukan tandingan anggota sekte mayat. Sekte mayat. Untungnya, Luming mendengar bahwa pemurnian mayat dari sekte mayat surgawi sangat sulit untuk disempurnakan, mereka tidak hanya membutuhkan mayat ahli seni bela diri, tetapi kondisi pemurniannya juga sangat keras, membutuhkan semua jenis bahan berharga. Apalagi setiap orang memiliki batasan jumlah mayat yang bisa mereka manipulasi, konon ditentukan oleh kekuatan pikiran. Jika bukan karena pembatasan ini, sekte mayat surgawi tidak akan terkalahkan, dan tidak ada kekuatan yang dapat bersaing dengannya. Desir. Penjaga mayat memblokir serangan Su Song, mundur dengan cepat, dan tertawa sinis.
Tepat ketika Suzong hendak mengejarnya, pada saat ini, peti mati besar lainnya mengeluarkan suara berderak, tutup peti mati dibuka, dan rantai besi hitam menembus seperti kilat, menusuk Suzong. Kekuatan-kekuatannya sangat mencengangkan. Wajah Suzong berubah, dia tidak peduli mengejar penjaga mayat, dan berbalik untuk memblokir beberapa rantai besi. Kapan? Kapan? Setelah beberapa raungan berturut-turut, tubuh Suzong sedikit bergetar, dan rantai besi itu juga terbang ke belakang. Mengaum. Tetapi pada saat berikutnya, raungan yang dalam datang dari peti mati besar, dan sesosok tubuh bergegas keluar, dengan rantai besi beterbangan di sekujur tubuhnya, bergegas menuju Suzong. Itu adalah mayat halus lain dari tingkat pertama Raja Bela Diri. Wajah Suzong serius, dan dia bertarung dengannya. Jie. Seringai menusuk dan tidak menyenangkan keluar, dan sesosok tubuh berjubah hitam juga keluar dari peti mati kedua. Ini adalah orang tua, dia terlihat sangat tua, wajahnya berkerut, tetapi wajahnya sangat pucat, seperti penjaga mayat di hadapannya. Jelas, ini juga penjaga mayat. Di sampingnya, mengikuti penyuling mayat kekar. Di arena, hanya pria tua berambut putih dan pria kurus berusia 50-an yang tersisa, dan Luming adalah satu-satunya yang tersisa. Mari kita bertindak bersama dan singkirkan orang-orang ini. Penjaga mayat tua itu melihat ke peti mati ketiga. Oke. Sebuah suara datang dari peti mati ketiga. Setelah itu, tutup peti mati dibuka, dan 3 sosok keluar. Salah satunya jelas seorang penjaga mayat, sedikit lebih muda, sekitar 30 tahun, dan di sampingnya berdiri 2 mayat halus. Kedua mayat halus itu sama-sama memancarkan aura tahap akhir Raja Wu Yizhong. Dukun, bagaimana dengan mayat kita berenam, kita berdua? Penjaga mayat sebelumnya, yang muncul di samping penjaga mayat tua, berkata dengan dingin. 2 mayat untuk 1 orang, tidak apa-apa, tapi anak itu hanya raja setengah langkah, aku tidak menginginkannya, kata penjaga mayat tua itu segera. Aku juga tidak menginginkan tubuh anak itu. Penjaga mayat pertama menggelengkan kepalanya dan melihat ke penjaga mayat ketiga. Kalian berdua, jangan pergi terlalu jauh. Lemparkan sampah itu padaku lagi. Kali ini, aku tidak menginginkan tubuh anak ini, kata penjaga mayat terakhir dengan suara yang dalam. Luming terdiam, sebelum pertarungan dimulai, mereka sudah mendiskusikan distribusi mayat mereka, dan mereka masih menganggap mereka sebagai ikan di papan. Ledakan! Ledakan! Ada beberapa raungan keras di langit. Kemudian, 2 sosok melintas, Suzong, pria botak itu mundur dengan cepat, dan berdiri bersama Luming dan yang lainnya. Huang Jing, jangan suka berkelahi, ayo berkumpul dan bergegas bersama, jangan dihancurkan oleh mereka satu persatu. Kata Suzong keras. Huang Jing menggertakkan giginya, cahaya pedang melonjak, dan dia menebas 2 pedang berturut-turut, menjatuhkan kedua mayat itu sedikit, lalu mundur dengan cepat. Desir. Ketika Huang Jing mundur dengan tajam, rantai besi menembus kehampaan dan hampir menembus Huang Jing. Meskipun dia menghindarinya, dia masih tersapu oleh kekuatannya. Di sampingnya, jejak darah tumpah dari sudut mulutnya. Desir. Desir. Suara menembus langit terdengar, dan 2 mayat pemurnian di puncak tingkat pertama Wuzong berpisah dalam 2 arah, menghalangi retret mereka. Dukun, apakah kamu pikir kamu bisa bergegas keluar jika kamu berkumpul bersama? Kamu sangat naif. Penjaga mayat pertama mencibir dengan kasar. HMPH, dengan kekuatan tempur kami tidak terkalahkan dalam pertempuran langsung, tetapi Anda tidak ingin menghentikan kami untuk bergegas keluar. Huang Jing mendengus dingin. Dia baru saja terluka dan dalam suasana hati yang sangat kesal. Setelah selesai berbicara, dia menatap Luming dengan dingin, dan berkata, "Nak, tidak ada yang peduli denganmu sekarang, dan jangan berharap kami membantumu, mintalah restu, membantumu." Apakah kamu membantu? Luming tersenyum ringan. Kematian sudah dekat, dan kamu masih keras kepala. Huang Jing mendengus dingin. Hei, siapa bilang hanya ada sedikit dari kita di sini? Penjaga mayat tua itu tiba-tiba mencibir. Apa? Suzong dan yang lainnya terkejut. Panggilan. Tiba-tiba, terdengar suara menerobos udara, dan sebuah peti mati besar terbang keluar dari depan, terbang menuju sisi ini, dan dalam sekejap, mencapai puncak Luming dan yang lainnya.
Masih di sana. Su Song dan yang lainnya mengubah ekspresi mereka secara drastis. Di sana, ada lubang yang dalam. Pria botak itu berteriak. Semua orang melihat ke depan dengan hati-hati, dan di dalam kabut, mereka melihat sebuah lubang besar yang dalam di depan mereka. Baru saja, peti mati itu terbang keluar dari lubang yang dalam itu. Klik. Peti mati keempat dibuka secara langsung, dan 3 sosok keluar. Seorang pemuda pucat berusia 20-an. Di sampingnya, diikuti oleh 2 mayat halus. Namun, 2 mayat halus itu memiliki aura yang sangat kuat, yang satu telah mencapai puncak tingkat pertama Wang, dan yang lainnya juga berada di tahap akhir dari tingkat pertama Wang. Dalam sekejap, Huang Jing, Su Song dan yang lainnya menjadi pucat. Kali ini, ada sebanyak 9 mayat halus lawan. Di antara mereka, ada 3 di puncak lapisan pertama Rajau, 2 di tahap akhir lapisan pertama Rajau, dan 2 di tahap tengah lapisan pertama Rajau dan tahap awal lapisan pertama Rajau. Dengan tambahan 4 penjaga mayat, kekuatan ini sudah jauh di atas Su Song dan yang lainnya. Apa yang harus saya lakukan? Saya hanya bisa menahan mayat halus tingkat pertama Wang. Jika saya menambahkan mayat halus lain dari tingkat pertama akhir Wang, saya tidak akan bisa menembus sama sekali. Pria botak berkata dengan cemas, saya serupa, paling banyak saya dapat menahan mayat halus dari tingkat pertama Wang, dan mayat dari tingkat pertama terakhir dari Wang. Jika ada lebih banyak, saya akan berada dalam bahaya. Su Song juga berkata. Hati Huang Jing dan yang lainnya tenggelam. Ada 5 mayat penyulingan yang tersisa, Huang Jing hanya bisa bertahan hingga 2 tahap awal dari tingkat pertama Wang, sedangkan pria tua berambut putih dan pria kurus, keduanya berada di tahap tengah dari tahap pertama. Tingkat Wang bisa menahan 1 mayat penyulingan masing-masing. Lalu masih ada mayat halus di puncak tingkat pertama Wang. Siapa yang bisa menolak? Apa yang harus dilakukan? Dan ini hanyalah perlawanan, pada dasarnya tidak mungkin untuk menerobos. Selain itu, ada 4 penjaga mayat yang mengawasi. Hari ini, saya khawatir akan ada lebih banyak kesialan daripada keberuntungan. Kalimat ini tidak bisa tidak muncul di benak semua orang. Tidak, aku masih muda, aku tidak ingin mati. Huang Jing berteriak dengan gila di dalam hatinya. Selain itu, setelah kematian, mayat tersebut akan disempurnakan menjadi mayat halus oleh anggota sekte mayat surgawi, yang bahkan lebih sulit untuk diterimanya. Bab 469 Aku datang untuk membunuh. Penyempurnaan mayat semuanya dikendalikan oleh penjaga mayat. Selama penjaga mayat itu terbunuh, pemunian mayat tidak perlu ditakuti. Pada saat ini, Lu Ming, yang diam selama ini, tiba-tiba berbicara. Omong kosong, siapa yang tidak tahu kebenaran ini, tetapi ada begitu banyak mayat halus di sini, bagaimana cara membunuh penjaga mayat? Konyol, berdiri dan berbicara tanpa sakit punggung, jika kamu memiliki kemampuan, bunuh saja. Huang Jing menatap Lu Ming dengan marah, jalan yang menghina. Oke, aku akan membunuh. Lu Ming melangkah maju dengan semangat juang di matanya. Huang Jing, Su Song dan yang lainnya tercengang. Apakah kamu akan membunuh? Apakah kamu gila? Kamu tidak dapat menemukan kematian, dan kamu tidak perlu menyeret kami ke bawah. Huang Jing mencibir, dan sama sekali tidak mempercayai kata-kata Lu Ming. Semuanya, aku akan menyerahkan sisa mayatnya kepadamu, mayat puncak Wang tingkat pertama, dan para penjaga mayat itu. Lu Ming menunjuk ke penjaga mayat dan penjaga mayat yang muncul terakhir. Su Song dan yang lainnya tampak bingung. Ini. Su Song dan yang lainnya ragu-ragu. Biarkan dia pergi. Lagi pula, jika dia tetap di sini, dia tidak akan banyak membantu. Karena dia sendiri yang akan mati, mengapa tidak membantunya? Huang Jing mencibir. Diam, bicara omong kosong, hati-hati aku akan membunuhmu dulu. Lu Ming menatap, menunjukkan niat membunuh yang dingin. Wajah Huang Jing menjadi pucat, dan untuk beberapa alasan, hatinya bergetar. Hahaha, apakah kamu mendengar bahwa Raja setengah langkah sampah itu benar-benar datang untuk membunuh kita? Itu lucu, sangat lucu, ini adalah lelucon paling lucu yang pernah saya dengar dalam hidup saya. Aku juga. Wei, menunjukkan senyum mengejek. Jangan bicara omong kosong dengan mereka, bunuh mereka, dan gunakan mayat mereka untuk memurnikan mayat, itu benar. Teriak penjaga mayat terakhir,
dan kemudian, di sampingnya, dua mayat halus terbang keluar, dan aura mayat yang kuat melonjak ke langit. Memanggil. Memanggil. Dua mayat pemurnian, satu di puncak tingkat pertama Wang, dan satu di tahap akhir dari tingkat pertama Wang. Selusin rantai besi meledak dari dua mayat pemurnian, menyelimuti Luming. Ledakan. Pada saat ini, aura di tubuh Luming meledak sepenuhnya, dan darahnya keluar pada saat yang sama. Tiga konsep artistik angin, api, dan guntur muncul, dan sebuah tombak muncul di tangannya. Serangan naga sejati. Tombak panjang itu menusuk keluar, dan naga asli tiga warna meraung, bergegas menuju dua mayat halus. Ledakan. Terdengar raungan keras, dan selusin rantai besi yang diayunkan oleh dua mayat halus itu dikembalikan dengan satu pukulan, dan naga asli tiga warna terus menerkam dua mayat halus itu. Menabrak. Menabrak. Kedua mayat halus itu bergetar dengan liar, dan mereka terlempar ratusan meter ke udara. Su Song, Huang Jing dan yang lainnya menatap dengan liar, mata mereka hampir meledak, mereka membuka mulut lebar-lebar, dengan demensia di wajah mereka. Dengan satu gerakan, Luming benar-benar memukul mundur dua mayat hanya dengan satu pukulan, dan bahkan salah satunya adalah puncak level pertama Wang. Bagaimana mungkin Luming memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat? Intinya adalah, Luming masih hanya raja setengah langkah. Bagaimana mungkin raja setengah langkah dapat mengusir dua mayat pemurnian yang begitu kuat dengan satu gerakan? Mereka hampir mengira mereka sedang bermimpi. Terutama Huang Jing, yang wajahnya cantik dipenuhi dengan luar biasa. Sebelumnya, dia telah mengejek Luming, dan dia sangat menghina Luming. Tapi sekarang, kekuatan Luming hanya melebihi kognisinya. Muda, raja setengah langkah, dipersenjatai dengan tombak, memahami tiga konsepsi artistik, saya pikir, saya sudah tahu siapa dia. Su Song berbisik, tetapi wajahnya menunjukkan ekstasi. Siapa? Siapa itu? Huang Jing bertanya dengan bingung. Di seluruh bagian timur Profound Sky Territory, selain pengawal langit timur Luming yang baru, siapa lagi yang memiliki kekuatan tempur ini, kata pria botak itu. Luming? Luming. Jadi itu dia, tidak heran. Huang Jing awalnya tertegun, lalu berseru. Dapat dikatakan bahwa nama Luming sekarang telah menyebar ke semua pengawal Kaisar Surgawi di bagian timur wilayah langit yang mendalam, dan tidak banyak pengawal Kaisar Surgawi yang belum pernah mendengarnya. Beberapa orang di tempat kejadian pernah mendengar nama Luming. Kalian datang bersama, tetapi kamu tidak tahu bahwa pihak lain adalah Luming. Pria botak itu tidak bisa berkata apa-apa. Ahem, aku bertanya, tapi aku diinterupsi. Su Song terbatuk beberapa kali. Wajah Huang Jing memucat, dialah yang mengganggu pengenalan diri Luming sebelumnya. Pada saat itu, dia mengira bahwa raja setengah langkah tidak memiliki apa-apa untuk diperkenalkan. Memikirkannya sekarang, dia merasa sedikit bingung. Luming, pihak lain ternyata adalah Luming. Jenius yang belum lahir dari istana Kaisar Tianshan di bagian timur wilayah langit yang mendalam, seorang jenius yang mengalahkan raja sejati dengan setengah langkah menjadi raja. Jika dia tahu bahwa pihak lain adalah Luming, dia tidak akan mengejek Luming seperti itu jika dia dibunuh. Sekarang, dia menyesalinya sampai mati. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin? Seorang raja setengah langkah saja. Seorang penjaga mayat mengeluarkan teriakan yang luar biasa. Penjaga mayat lainnya memiliki ekspresi yang sama. Bunuh! Luming memegang tombak panjang dengan momentum naga. Dengan lambaian tombak panjang, senjata perkasa itu meledak ditembakkan. Bunuh anak ini, teriak penjaga mayat terakhir dengan marah. Bang! Bang! Kedua mayat pemurnian melambaikan rantai besi mereka dan membunuh Luming. Rantai besi semacam itu sangat menakutkan dan dapat menghancurkan gunung. Tapi Luming tidak takut. Bunuh Wanlong! Dengan goyangan tombak, ratusan naga kecil berwarna-warni terbang keluar, dan dua mayat halus itu langsung mundur, bahkan menutupi beberapa penjaga mayat. Sialan, ayo bunuh dia bersama. Teriak penjaga mayat tua, mencoba mengendalikan penjaga mayat untuk mengepung Luming. Blokir penjaga mayat itu, bahkan jika kamu mencoba yang terbaik, beli waktu untuk Luming. Su Song meraung, menerkam mayat di puncak tingkat pertama Wang,
dan bahkan menyelimuti mayat di tahap tengah tahap pertama tingkat Huang, menahannya. Pria botak, Huang Jing dan yang lainnya berteriak keras dan bergegas menuju mayat halus itu. Ledakan Luming memberi mereka harapan pada saat ini, mereka secara alami mencoba yang terbaik. Untuk sementara waktu, daerah ini benar-benar terjerumus ke dalam perang. Energi sejati Luming meledak, tombaknya seperti naga, dan cahaya tombak besar itu seperti gunung, benar-benar menekan dua mayat halus itu. Saat itu, ketika Luming bertarung melawan Sui Chao, sebelum tiga konsep artistik angin, api, dan guntur terintegrasi sepenuhnya, kekuatan tempur Luming hampir sama dengan Sui Chao. Kemudian, tiga konsep artistik sepenuhnya terintegrasi, dan kekuatan dari tiga konsep artistik meningkat beberapa kali. Selain itu, Dewa Naga Sanjue juga berevolusi dari keterampilan bela diri tingkat rendah menjadi seni bela diri tingkat tinggi. Sui Kekacauan. Selama periode waktu ini, energi sejati Luming telah diubah sebesar 99%, dan pemahamannya tentang tiga keterampilan terbesar Dewa Naga juga telah diperdalam. Sekarang, kekuatan tempur Luming telah sepenuhnya melampaui puncak rata-rata tingkat pertama Martial King. Oleh karena itu, Luming mampu menekan dua mayat halus tersebut. Tidak, ayo bekerja sama untuk membunuh anak itu. Penjaga mayat tua itu berteriak kaget. Bunuh! Bunuh! Keempat penjaga mayat meledak dengan aura mayat, dan 4 cakar terpancar ke arah Luming. Berikan padaku! Mata Luming menyala, dan darah 9 naga terbang keluar. Dia membuka mulutnya dan meraung, dan kekuatan melahap yang mengerikan meledak. Kekuatan darahku! Darahku! Tiba-tiba keempat penjaga mayat itu berseru. Kekuatan dan esensi darah dari garis keturunan dimakan oleh garis keturunan Jiulong dan bergetar. Bab 470 Serangan Dao Ekstrim. 9 naga menginjak langit. Luming merendahkan diri, dan mengambil 2 langkah berturut-turut. Ledakan. Kekuatan kekerasan menghancurkan 4 penjaga mayat. Keempat bodyguard itu bergetar dan mundur serempak. Cara ekstrim 1 pukulan. Pada saat ini, tubuh Luming sedikit melengkung, tulang punggungnya berputar seperti naga besar, dan kekuatan tak berujung serta konsepsi artistik mengalir ke arah tombak. Memanggil. Saat berikutnya, Luming dan tombak panjang itu sepertinya bergabung menjadi satu, berubah menjadi tombak yang tajam, dan menusuk ke depan. Kulit pohon. Ruang, seolah tertusuk ujung tombak, berfluktuasi dengan hebat. Dari kejauhan, angkasa tampak seperti gelombang air, ditembus senjata tajam, riak muncul di kedua sisi, dan jejak bening muncul di tengah. Ini adalah jurus terkuat dari 3 absolut Dewa Naga, serangan pamungkas. Hanya setelah memahami 3 konsep artistik angin, api, dan guntur, dan ketiga konsep artistik itu terintegrasi sepenuhnya, barulah dapat ditampilkan. Jurus ini memiliki kecepatan dari seni guntur, kekuatan tembus dari seni angin, dan kekuatan ledakan dari seni api. Dikenal sebagai tak terkalahkan, mampu menembus segalanya, itu adalah gerakan ofensif pamungkas Seon. Langkah ini ditujukan pada penjaga mayat terakhir yang muncul. Langkah ini terlalu cepat, dan dalam sekejap, dia sampai di depan penjaga mayat. Ah! Penjaga mayat itu berteriak ngeri, berusaha menghindarinya, tapi sudah terlambat, jadi dia hanya bisa merentangkan cakar pucatnya dan menghalangi di depannya. Engah! Cakarnya yang sekuat baja ditusuk seperti tahu, lalu tombaknya menembus lubang kening lawan. Bersenandung. Segera, tombak itu bergetar, dan kekuatannya meledak, dan tubuh lawan terkoyak. Mati! Seorang penjaga mayat yang kuat mati begitu saja, dan ditembak serta dibunuh oleh Luming. Penjaga mayat ini, yang kekuatan tempurnya pasti tidak lebih lemah dari lapisan pertama Wang, sebenarnya dibunuh oleh Luming begitu saja. Su Song dan yang lainnya akan tercengang jika mereka tidak berada di tengah-tengah pertempuran. Meski begitu, mereka terikat lidah dan terkejut. Huang Jing, khususnya, hampir ketakutan, berpikir bahwa dia telah banyak mengejek Luming sebelumnya, jika Luming menembaknya seperti itu, dia akan tamat. Begitu penjaga mayat meninggal, 2 mayat pemurnian yang bertarung melawan Luming berdiri di udara seperti 2 boneka, tidak bergerak. Ah, itu tidak baik, panggil para penjaga mayat. 3 penjaga mayat yang tersisa sangat ketakutan sehingga mereka berteriak dengan panik,
sangat ingin memanggil kembali penjaga mayat mereka masing-masing. Berhenti, hentikan mayat penyulingan ini. Su Song meraung, mencoba yang terbaik untuk membungkus kedua mayat penyulingan itu. Hal yang sama berlaku untuk yang lain, yang mencoba yang terbaik untuk menjerat mayat pemurnian sehingga mereka tidak bisa kembali untuk bertahan. Sial, sial, ketiga penjaga mayat itu meraung dan mundur dengan gila. A strike. Pada saat ini, Lu Ming melakukan strike lainnya. Desir. Pria dan senjatanya menjadi satu, melewati kehampaan, dan menikam di belakang penjaga mayat. Ah! Tidak, tolong! Penjaga mayat itu sangat ketakutan sehingga dia berteriak putus asa, dan saat dia melambaikan tangannya, peti mati perunggu kuno muncul di depannya, menghalangi dia. Tapi itu tetap sia-sia, tombak Lu Ming langsung menembus peti mati perunggu kuno dan menembus jantung lawan. Penjaga mayat mengeluarkan raungan yang tidak diinginkan, dan kemudian kehilangan napas. Penjaga mayat kedua, mati. Begitu penjaga mayat ini meninggal, ketiga penjaga mayat yang dia kendalikan berhenti di udara seperti boneka. Di antara mereka, ada juga mayat halus tingkat pertama Wang, yang bertarung dengan pria botak itu, tapi sekarang mereka semua berhenti. Smashing of the Heavenly Court Sesek, pergi ke neraka. Pria botak, yang tidak memiliki lawan, segera meraung dan bergegas menuju dua penjaga mayat terakhir. Selain itu, ada pria kurus berusia 50-an yang tidak memiliki lawan, dan juga membunuh dua penjaga mayat. Situasi segera berbalik. Bersenandung. Pistol penekan iblis di tangan Lu Ming bergetar sedikit, seolah dia kewalahan. Panggilan. Lu Ming juga menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan energi sejati yang gelisah bergerak di tubuhnya. Masih sedikit peregangan untuk melakukan serangan Ji Dao sekarang. Konsumsi energi nyata dan konsumsi tubuh fisik sangat besar, pikir Lu Ming. Meskipun Ji Dao strike kuat, dengan basis kultivasi Lu Ming saat ini, dia tidak dapat menggunakannya beberapa kali, dan dia tidak dapat mengerahkan kekuatan dari gerakan ini. Untuk melepaskan kekuatan terkuat dari gerakan ini, kecuali Lu Ming menerobos Raja Bela Diri, dan ketiga mood memadat menjadi Rune Mood. Juga, senjata penekan setan ini terlalu memalukan untuk digunakan. Lu Ming melihat senjata penekan setan di tangannya, berpikir sendiri. Melatih pukulan tiang, kekuatan ledakan instan terlalu kuat, dan beban tombak juga sangat berat. Bunuh dua penjaga mayat ini dulu. Lu Ming menoleh beberapa kali dalam pikirannya, dan dengan menggoyangkan tombaknya, dia terus membunuh kedua penjaga mayat itu. Lampu senjata besar ditekan, dan ditambah dengan kerja sama pria botak dan pria kurus, itu hanya dua gerakan, dan kedua penjaga mayat itu batuk darah dan terluka parah. Tolong, Tuan Muda Kui, tolong! Kedua penjaga mayat itu berteriak panik, dan berlari menuju lubang yang dalam dengan putus asa. Masih ada orang di sana, bunuh keduanya secepat mungkin, teriak Lu Ming. Menurut dua penjaga mayat, masih ada orang di lubang yang dalam itu, dan mereka terlihat lebih kuat. Saya tidak tahu mengapa, tetapi mereka belum muncul sampai sekarang, tetapi bagaimanapun juga, mereka membunuh dua penjaga mayat terlebih dahulu, mau pergi. Mati! Pria botak itu meraung dan membunuh kedua penjaga mayat itu. Menambahkan Lu Ming dan pria kurus itu, kedua penjaga mayat itu tidak bisa menahannya sama sekali. Ledakan! Tombak panjang Lu Ming sebesar gunung, dan menggabungkan tiga konsep artistik dan menekan. Penjaga mayat tua itu menjerit, tubuhnya berderak, dan dia dihempaskan ke lumpur oleh Lu Ming. Dengan darah yang mengalir dari mulut, sudah banyak pernafasan dan lebih sedikit pernafasan. Ah! Di sisi lain, pria botak menebas, membelah penjaga mayat menjadi dua. Sejauh ini, keempat penjaga mayat semuanya telah dipenggal. Begitu keempat penjaga mayat itu mati, mayat-mayat yang memurnikan itu berdiri di sana seperti batang kayu. Ahaha, penghancuran sekte mayat surgawi akhirnya terbunuh. Pria botak itu tertawa. Su Song, Huang Jing dan yang lainnya juga menghela nafas panjang, merasa lega. Su Song, Huang Jing, dan lelaki tua berambut putih itu berjalan menuju Lu Ming, tetapi ekspresi wajah mereka sangat rumit. Lu Ming, aku benar-benar tidak mengenal Taisan sebelumnya, tapi aku tidak mengenalinya. Aku malu. Su Song mengepalkan tinjunya pada Lu Ming, dengan ekspresi malu di wajahnya. Sama-sama. Lu Ming berkata dengan santai. Dan Huang Jing menggigit bibirnya dengan erat,
Wajahnya memerah karena malu, dia memandang Luming, ragu untuk berbicara, dan ingin meminta maaf kepada Luming. Tetapi ketika dia memikirkan sikapnya sebelumnya, dia tidak bisa menahan wajahnya. Dia mengejek Luming bahwa itu akan menyeret mereka ke bawah, tapi bagaimana dengan kebenarannya? Luming yang menyelamatkan mereka, jika bukan karena Luming kali ini, mereka mungkin dalam bahaya. Kakak Lu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Dia jauh lebih kuat dari rumor. Maafkan aku karena menyinggungmu sebelumnya. Pria botak itu juga berjalan mendekat dan berkata dengan senyum yang sangat murah hati. Sebelumnya, dia juga membenci Luming, mengira Luming akan menyeret mereka ke bawah. Tapi sekarang mereka menemukan bahwa kekuatan tempur Luming lebih kuat dari yang dikabarkan. Dan cerita kali ini pun berakhir. Sampai jumpa cerita berikutnya di dunia novel.